wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, sebelumnya perkenalan dulu. Saya Fitri, saya sebagai MC di sini. Semoga kalian selalu sehat ya. Sehat ya nih semuanya? Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Dalam kondisi seperti ini kita masih mengkhawatirkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Siang-siang gini juga sedang diuji, yaitu bobo siang. Semoga kita selalu melek gitu ya, mata, telinga gitu ya, tetap fokus di siang hari tengah bolong mudah-mudahan. Terus saya mau perkenalan dulu. Di sini kita talk show gitu ya, brand baru yaitu Yuki Community. Perkenalan, Yuki Community. Apa sih maksudnya Yuki Community itu gitu ya? Nah, Yuki Community ini adalah komunitas baru, komunitas khusus pemudi-pemudi gitu ya. Pemudi solihah gitu untuk berusaha mengajak sama perempuan gitu ya untuk memahami Islam secara fasih gitu ya. Nah, Yuki itu ada panjangannya. Yuk, ya ajakan gitu ya. Yuk, gitu. Nah, Ki itu apa sih? Kajian Islam. Jadi kita ingin mengajak yuk sama-sama gitu ya untuk belajar Islam gitu. Nah terus, baik. Oke. Baik. Kira-kira untuk teman-teman di sini dapat info dari Yuki Community itu dari mana aja sih? Bisa di unmute dulu ya. Kita berbincang-bincang dulu nih sebelum memasuki keseriusan materi. Wah, nggak juga sih, biasa aja santai. Dari mana aja nih kira-kira infonya? Dari WA kah gitu ya, dari status WhatsApp teman gitu misalkan, atau dari Facebook? Oh iya, kita juga ada medsos yang sudah aktif itu di Facebook. Yuki Community, dicek aja. Masih ada yang menggunakan Facebook? Oh, saya jadi gagap. Masih ya. Mungkin yang nggak pakai Facebook merasa kayak, wah, maaf, saya udah nggak pakai itu, kayaknya zaman bahwa banget. Karena kan trendingnya IG. IG juga kita OTW ya, tapi yang sedang aktif sekarang itu Facebook. Nanti siap-siap aja kalau IG udah aktif, mohon di-follow. Terus di Facebook juga tolong di-like gitu ya. Kita sama-sama meramaikan Yuki Community ini untuk terus meluas gitu ya komunitas kita. Dan doakan semoga kita dan tim untuk beristiqomah mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar Islam secara kafah gitu ya. Baik, kira-kira kita mau bahas apa sih gitu ya? Jadi kita nih bahasan siang ini jangan terlalu serius lah, siang-siang begini kan bikin ngantuk, kita dibawa santai, enjoy aja ya kan. Nah, pembahasan saat ini tahu sendiri kan, besok itu ada event apa sih gitu kan ya, yang tiap tahun gitu kan. Kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak? Kalian tuh tujuan kesini gabung tuh mau bahas apa? Mau pengen tahu apa sih? Kepoin apa gitu loh. Coba. Siapa nih? Pada malu-malu ya. Oke, kalau gitu aku aja deh. Aku yang nanya, aku yang jawab. Aduh, sedih banget ya sih. Ulang kak. Apa? Pertanyaannya ulang kak. Oh, pertanyaannya ulang, ya Allah, pengen diulang. Oke. Jadi kita ini berkumpul di sini ingin bahas apa sih gitu loh, ya kan? Apa sih yang mau kita kepoin gitu? Apa sih yang mau kita obrolin gitu ya? Ya kepoin kita dong. Kira-kira apa gitu? Halo? Ya, halo lagi. Ya? Maaf, tadi ada Iwan. Oh, Iwan masuk khusus perempuan ya? Mohon maaf ya Allah. Siapa tuh? Ya, shock ya langsung. Di sini khusus girls only ya, guys. Aduh. Ya, jadi langsung aja kita ini mau bahas tentang keunguan gitu ya, keromantisan gitu.
apa namanya, aku sayang kamu gitu kan ya. Iya. Tapi sesama muslimah aja ya, jangan lawan jenis apalagi yang bukan mahram gitu ya. Aduh ngeri banget gitu ya. Harus tepat posisi gitu ya. Apa sih ini, bentar. Ini kenapa, mohon maaf ini peserta udah ada yang masuk tapi kok keluar masuk lagi ya? Kenapa bisa begitu ya? Ada kendala apa ya guys? Mungkin sinyalnya kurang bagus. Oh gitu, masuk keluar admit lagi gitu. Jadi kayak oke. Jadi gitu. Jadi kita ini ingin membahas tentang cinta-cintaan gitu ya, mengungkapkan rasa cinta gitu ya. Tiap tahun kan ada perayaannya yaitu Valentine Days gitu kan ya. Nah, memang sih sering banget dibahas ya. Sering banget. Mungkin di sini sebagian di sini mungkin ada yang ngerasa bosan. Valentine Days mulu. Udah paham misalkan. Udah hatam misalkan seperti itu ya. Mungkin sebagian di sini ada yang seperti itu. Oke, yang sudah memahami, good lah bagi aku. Tapi jangan lupa bagi yang sudah paham, namanya manusia biasa, kadang suka lupa nggak sih? Nah, penyakit ilmu itu kan lupa ya. Nah, makanya bagi yang lupa, kita ingatkan kembali. Nah, bagi yang belum paham gimana? Yuk sama-sama belajar tentang Islam secara kafah gitu ya. Apakah boleh kalau kemudian itu kita mengikuti gitu ya sebagai seorang muslimah gitu kan ya. Nah, kira-kira di sini tuh apa namanya, akhwat-akhwat di sini tidak memiliki pasangan kan ya, yang belum mahram gitu ya. Jangan sampai ya. Nah, usahakan mengungkapkan rasa cinta itu tidak hanya setahun sekali gitu ya, tapi setiap saat. Karena memang Islam pun juga tidak apa ya, tidak menetapkan hari kasih sayang gitu, tidak. Tiap hari kita selalu berkasih sayang sesama gitu ya, kepada orang tua gitu, sesama teman gitu ya, terus sama keluarga gitu. Nah, oke. Sebelum itu kita mau ke materi, tapi biar lancar nih ya, nggak ada kendala-kendala. Mari kita panggil Ukti kita untuk membaca doa agar acara kita lancar. Ukti Weli, apakah sudah siap? Tilawah atau doa? Maksudnya gitu ya. Jadi mohon baik-baik kita dengarkan. Ukti Weli, dipersilahkan. Kita berdoa dulu kali ya biar lebih lancar lagi. Fit? Ya. Udah dibuka ya? Udah dibuka tadi sama doa? Belum sih, dibukakan aja dengan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi MC meminta saya untuk membuka doa, sebelum kita mulai acara, marilah kita buka dengan pembacaan umul kitab dan doa sebelum belajar. Mudah-mudahan acara ini berjalan dari awal sampai acara selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, akan saya lanjut dengan tilawah Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil alladzina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwaqi'u iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. Zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat At-Taubah ayat 36 sampai 37. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Baik, di forum ini kita punya aturan, guys. Nah, aturannya apa sih? Aturannya itu adalah pastikan kita berpakaian muslimah ya. Maksud di sini adalah auratnya ditutup ya. Lalu mengaktifkan on kamera, pastikan on kamera. Baik, di sini siapa yang masih off? Saya perlihatkan dulu ya. Wow, banyak juga yang off ya. Ini mudah-mudahan memang sedang kendala uzur ya. Benar-benar tidak bisa on itu karena apa gitu ya. Mudah-mudahan sedang dalam keadaan darurat mungkin ya, nggak apa-apa. Nah terus matikan mikrofon, mute. Nah ketika pemateri sedang menjelaskan gitu ya, mohon di mute. Nanti akan ada sesi tanya jawab yang dimana bisa di unmute.
Nah, kalau misalkan di sesi tanya jawab bisa di raise hand atau di chat langsung gitu ya. Nah, terus kami mohon untuk berpartisipasi aktif saat ditanya atau diminta mengungkapkan pendapat. Jadi di sini kita nggak usah malu-malu gitu ya, pede aja gitu, nggak usah merasa bersalah atau bagaimana gitu ya. Nah, langsung aja, pembicara kita adalah Kak Anissa Almunawwaroh SPD. Beliau itu adalah kepala sekolah ya, kepala sekolah di salah satu sekolah tahfidz di daerah Serpong. Beliau itu usianya masih muda. Nah, terus aktivis dakwah kampus. Nah, jadi apa ya, dengan usia yang muda itu beliau sudah hebat gitu ya di dalam posisi kepala sekolah, itu udah keren banget. Panutan, Kak. Nah, terus dengan moderator kita yaitu Kak Rahma Thaibah, beliau juga aktivis dakwah kampus gitu ya. Nah, baik, untuk Mufti Rahma sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih semuanya? Ya, alhamdulillah Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Baik ya. Akbar. Baik ya, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Rahma Thaibah. Di sini sebagai moderator pada diskusi pada siang hari ini. Jadi diskusi kita ini akan membahas tentang menangkal virus. Wah, temanya itu tentang virus nih teman-teman. Kira-kira virus itu apa sih? Dan bahaya nggak ya kira-kira? Dan gimana sih untuk kita menghindari virus ini? Nah, untuk lebih jelas ya, di sini kita akan berbincang dengan Kak Anissa selaku pemateri. Seperti yang udah dijelaskan sama Kak Fitri tadi ya, Kak Anissa ini beliau adalah seorang aktivis dakwah kampus dan juga pendidik generasi. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Gimana? Oke, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum Kak Anissa, gimana? Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Dek Rahmah ya, Masya Allah masih Iya. muda-muda ini. Iya, alhamdulillah. Baik Kak, ini kan kita di sini ngadain forum diskusi nih. Forum diskusi ini membahas tentang menangkal virus. Nah, sebelumnya virus ini apa sih Kak gitu? Mungkin di sini ada yang belum paham gitu. Ya, silahkan Kak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sapa-sapa dulu ya kepada teman-teman semua yang di waktu siang hari ini mungkin enaknya tiduran atau silaturahmi jalan-jalan gitu ya. Ternyata ngumpul di sini. Masya Allah ya. Ini adalah akhwat-akhwat pilihan tentunya dari berbagai daerah, dari berbagai macam kalangan yang mungkin di sini kebanyakan masih mahasiswa ya. Nah, perkenalkan nama saya Anissa dan alhamdulillah rabbil alamin, summa alhamdulillah bisa berjumpa dengan teman-teman di sini dalam rangka menuntut ilmu, menambah sakofah Islam dan mudah-mudahan menambah akidah serta amal solih kita. Nah, salat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga mudah-mudahan sampai juga kepada seluruh umat Islam hingga yaumil akhir. Tadi pertanyaan dari Dek Rahma ya, berkaitan dengan apa sih virus? Kayaknya teman-teman juga udah mulai, udah tahu deh itu mah arahnya kemana gitu ya. Berhubung ini sudah tanggal 13 ya, terus ada yang mengatakan sepertinya kita akan ngeping-ngeping ya, mulai dari Februari awal itu semuanya ngeping. Terbukti di sini rata-rata banyak yang ping juga nih.
ya. Dan akhwat-akhwat itu sudah apa ya, kalau mungkin udah bulan Februari itu udah pikirannya tuh berbunga-bunga gitu ya. Ya nggak sih? Ya, jadi virus itu memang mengalir ya, atau lebih kepada ingin ingin kita bahas berkaitan dengan uh, Valentine Day itu ya. Nah, tapi uh, saya yakin ini bukan pemahaman kosong dari teman-teman ya, artinya sudah banyak sekali informasi yang teman-teman dapatkan. Nah, hanya kita untuk merefresh diri kita, untuk mencoba mendekatkan diri kita kepada jalan yang benar, maka kita berusaha untuk mencoba untuk mempelajarinya kembali. Mungkin begitu, daerah Mak. Iya Kak. Sebenarnya aku mau nanya nih Kak, kan ini disebut virus. Kenapa disebut virus gitu Kak? Ya, di teman-teman panitia itu ramai ya. Kenapa sih dibilang virus? Nah, karena teman-teman kalau coronavirus itu kelihatan nggak virusnya? Enggak ya. Tapi Enggak. kalau diteliti lebih detail lagi secara mikrobiologi, ada virusnya dan bentuknya ada. Ya, mungkin teman-teman pernah mempelajari apa itu virus atau sudah tersebar di mana-mana ya, nebeng virus itu di tembok lah atau nebeng di tempat-tempat yang lain karena saking luar biasanya menghancurkan ya kondisi kaum muslimin. Di ya di sekitaran sini, saya di Serpong ya, itu sudah mulai juga banyak beberapa yang ternyata sudah terjangkit virus dan sampai wafatnya ya, sampai ajalnya, dan itu sangat menyedihkan bagi keluarga. Dan tidak begitu berselang lama ya, seperti yang diketahui oleh teman-teman, virus corona itu dia cuma 2 minggu inkubasinya, atau masa dimana awal-awal terkena gitu ya, awal-awal terkena ke badan kita, itu selama 2 minggu itu akan akan progresif ya, kelihatan sedikit demi sedikit, mungkin awalnya panas dingin, kemudian agak-agak gimana, gak enak badan gitu ya, sampai menuju kepada parah-parahnya hidung tidak bisa mencium bau, bernafas juga sulit, dan seterusnya. Nah, tapi beda ini loh dengan yang namanya virus Valentine. Valentine. Nah, itu bedanya dari mana? Ternyata virus itu bisa menjangkiti seluruh orang, bukan cuma orang yang muda-muda loh. Bahkan ada yang bisa dibilang apa ya, muda kedua ya, muda kedua lagi, dan itu muncul di sana. Dan itu akibatnya luar biasa, sangat berpengaruh bukan cuma di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Dan ini virus yang sangat tidak kasat mata, pengaruhnya seolah-olah tidak ada gitu ya. Bahkan sebagian orang merayakannya, sebagian toko-toko, kemudian toko makanan, toko kue itu sudah penuh ya dengan barang-barang yang diperuntukkan khusus untuk merayakan hari esok itu, Valentine Day itu. Nah, jadi begitulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal dia virus, lebih berbahaya dari virus karena tadi dunia akhirat itu kena. Gitu. Makanya kita perlu bahas. Jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang negatif kemudian dianggapnya positif. Nah, nanti akan berpengaruh kepada perbuatan-perbuatan kita. Mungkin begitu ya, namanya virus tuh pasti sudah apa ya, bawaannya negatif aja gitu ya. Meskipun sebenarnya banyak loh yang positif itu kalau virus asli ya. Seperti misalnya kalau kita belajar terkait dengan antivirus ya, itu si virus itu sendiri sebenarnya, dan banyak hal yang sangat berguna ya, karena kita yakin ciptaan Allah itu semuanya baik, semuanya ada manfaatnya. Kalau virus, nah bagaimana dengan virus ini? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih lanjut. Begitu deh Rahma. Iya Kak, untuk pemuda zaman now nih, kebanyakan kan masih mengikuti V-Day ini. Nggak cuma dari Indonesia doang sih, kayak umat Muslim juga mengikuti, itu mirisnya sih Kak. Terus gimana? Ada sebagian orang yang menganggap kalau Valentine Day ini kan virus, seperti kita nih, kita anggap virus. Tapi kebanyakan
orang itu mikir kalau ya udah V-Day itu is okay, bukan virus. Itu kalau menurut pandangan kakak gimana? Oke. Mungkin sebelumnya kita coba diskusi dulu sama teman-teman ya yang di sini. Oh, iya. Siapa yang selama hidupnya pernah misalnya merayakan ya, atau nggak merayakan sih, cuma kok aku dapet deh gitu. Ada nggak yang ketawa-ketawa Ya, kayaknya ada yang nggak udah nih, tuh? ada nggak? Nah, ada nggak Ya, yang pernah? Ya nggak apa-apa, sharing-sharing aja kok. Coba. Tadi diminta interaktif ya. Nah ini di sini. Tawa nih kayaknya ya. Kalau tidak merayakan tapi dapat hadiahnya itu termasuk tidak ya? Iya. Coba Nggak ada ceritakan niat dulu nih. deh. Pengalamannya bagaimana dulu? Enggak, aku malu. Ya Allah, jadi ini udah beberapa tahun lalu gitu ya. Terkadang memang kan kita nggak ada niat gitu ya, memang nggak pernah merayakan gitu. Berniat untuk merayakan pun tidak gitu ya. Tetapi terkadang pernah waktu itu hampir 2 kali kalau tidak salah ya, ada aja gitu ya, ada aja makanan gitu ya. Kalau Valentine itu kan jenisnya coklat gitu ya, pasti ada gitu yang naruh. Walaupun kita nggak tahu siapa gitu ya, terkenal banget gitu ya. Tapi ditaruh di mana, Mbak? Apa? Ditaruh di tas gitu? Enggak, Tiba-tiba di atas nemu meja gitu ya? gitu, di atas meja gitu. Ada notes-nya cuma bilang dimakan ya, tapi kan kita nggak tahu ya itu siapa gitu. Kan disuruh dimakan, ya udah makan aja, rezeki gitu. Kita anggapnya rezeki gitu. Itu termasuk ikut merayakan nggak sih ya? Ya. Oke. Sepertinya kalau diniatkan mah ya tidak ya. Semua orang itu tergantung kepada niatnya masing-masing. Ya. Masya Allah ya, rezeki ya. Meskipun tidak niat ternyata dapat. Baik. Yang lainnya mungkin yang tadi sudah senyum-senyum duluan. Yang senyum-senyum kayaknya siapa ya? Kak Husnul deh. Tadi kayak senyum-senyum. Iya. Gimana Kak Husnul? Iya, pengalaman aja sih nggak dapet tapi ngasih. Ke siapa ya? Itu zamannya baru masuk kuliah, masih baru-baru. Ya namanya orang kan masih booming ya, bareng-bareng katanya, ada ini nih hari Valentine nih, katanya ngasih ini, yuk ngasih ini. Namanya perempuan kan sekarang udah lebih aktif lah, nggak harus nungguin cowok dulu yang ngasih gitu. Ya udah yuk. Emang niatnya sih cuma sekedar ya cuma ikut-ikutan aja, cuma karena saking rame, saking banyak temen, akhirnya ngasih juga sih, walaupun ya dipikir-pikir sayang ngasih coklat ke orang lain, sedangkan kita sendiri kan doyan gitu. Iya benar juga nih Kak Husnul. Kalau boleh tahu dulu niatnya apa ya? Ya kan dulu kan sekedar kayak hari Valentine kan dulu terkenalnya hari kasih sayang ya. Jadi ya sekedar ini buat kamu aja gitu. Ya respon dari cowoknya sih emang karena memang hari Valentine ya akhirnya ya ngobrol ya biasa gitu ya. Namanya orang hari kasih sayang ya dikiranya sayang lah apalah gitu. Ya namanya juga masih baru. Oke. Mbak Husnul kuliahnya di mana? Dulu di Universitas Peradaban. Oh, sudah beres sekarang? Alhamdulillah udah beres, udah menikah. Tadi suami sempat iseng. Gitu. Suaminya dikasih coklat enggak? Oh, suaminya enggak pernah ngasih coklat. Yang jomblo kayaknya langsung mundur alon-alon. Oh gitu, aduh. Oke, Masya Allah ya. Tinggalnya di mana Mbak sekarang? Sekarang alhamdulillah di daerah Brebes. Benda ya? Oh, Brebes. Oh, ini orang Brebes, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak atas cerita-ceritanya ya. Ini sangat menarik. Kalau saya sendiri, alhamdulillah belum pernah ya mendapatkan apa tuh namanya ya segala macam coklat lah atau apalah bunga atau apa tulisan gitu ya di saat Valentine ya. Cuma ya alhamdulillah karena sudah menikah ya jadinya semuanya bisa didapat ya. Mungkin yang belum pernah menikah, wah ini tahan ya, tahan. Jangan sampai jangan sampai terlena dengan coklat yang satu batang doang ya. Kenapa? Karena nanti ya. Ya,
karena nanti saat teman-teman misalnya sudah menikah, nah itu tenang, coklat mah bisa dibeli tiap hari ya. Bisa minta sama suaminya. Atau bunga, aduh jangan terlena dengan bunga yang setangkai ya. Karena nanti di pelaminan isinya bunga semua buat teman-teman. Ya. Nah, tadi apa pertanyaannya? Jadi lupa deh. Yang mana Kak? Yang Ya, sebelumnya? yang tadi yang ditanyakan sama Dek Rahma apa tadi? Oh iya, kan nggak semua orang nganggap Valentine Day ini itu sebagai virus nih Kak. Itu tanggapan Kakak gimana tuh? Oh iya. Supaya kita memviralkan ini tuh virus loh gitu. Oh iya, nah itu betul. Memang harus berasal dari suatu pemahaman dasar ya, pemahaman dasar yang harus benar-benar mendalam terkait dengan Valentine itu apa sih gitu ya. Nah kemudian baru nanti kita punya pemikiran yang komprehensif. Karena setiap orang, teman-teman ya nggak mungkin kan berjalan beraktivitas tanpa ada pemikiran awal. Oleh karena itu harus benar-benar mengisi pemikirannya dengan pemikiran yang mendalam ya, meskipun hanya untuk ngasih coklat. Nah, kemudian ketika sudah pemikirannya sudah oke, sudah mantap, baru kita bisa memberikan sebuah keputusan. Apakah mau dilakukan, apakah mau ditinggalkan, gitu ya. Nah, sehingga yang namanya pemikiran ini sangat penting untuk kita kawal sejak awal. Kita kawal sejak awal. Artinya kita harus membatasi dan harus men-screening mana pemikiran yang harus aku perdalam, mana pemikiran yang kayaknya nggak usah deh, ini nggak terlalu penting. Nah ini teman-teman harus punya pemahaman seperti itu. Karena kaum muslimin itu, manusia itu kalau dalam bahasa biologi apa ya disebutnya itu al-hayawanul akal ya, hewan yang berpikir. Nah kalau kita akalnya hilang, artinya berjalan tidak berpikir terlebih dahulu baik buruknya bagaimana, maka bisa jadi kita ini tinggal al-hayawannya aja gitu ya, akalnya itu hilang. Nah makanya perlu kita munculkan si akal tadi dalam melakukan suatu aktivitas. Nah apa sih yang dimaksud dengan Valentine Day itu? Padahal kalau kita melihat di kalender ya, kalender pendidikan ya, kalender umum ataupun kalender akademik, ada nggak tanggal 14 itu ada tanggal merahnya atau ada tulisannya? Nggak ada kan? Nah, pertanyaan ini teman-teman dapat dari mana? Bahwa tanggal 14 itu Valentine. Padahal kalau hari-hari raya yang lain jelas ya, ada ya. Ada tulisannya, ada tanggalnya, bahkan dimerahin, diliburkan, ada cuti bersama, dan seterusnya. Nah, ini malah tidak ada. Nah, makanya ini menjadi suatu pemikiran bagi kita, harus tahu nih sumbernya dari mana. Nah, dan mungkin ini sebagian besar teman-teman sudah tahu ya, dari mana sih sumber dari Valentine ini. Dan ini memang banyak versi. Misalnya, ini saya ambil satu versi yang kemarin saya ambil dari orang barat ya, versinya orang barat. Apa sih hari Valentine itu? Nah, dia bilang benar sih tanggal 14 ya. Kemudian awalnya apa sih? Nah, ini yang sangat mencengangkan ya, kalau dari versi-versi yang lain ini baru Kakak dapatkan versi yang baru ini. Apa? Versi yang baru ini dia menyatakan bahwa di dulu banget di zamannya orang-orang Romawi, mereka itu melakukan suatu festival dari tanggal 13 sampai 15 Februari. Namanya itu Pesta Lupercalia. Nah, ini sama ya. Nama pestanya sama, tapi aktivitasnya berbeda. Jadi menurut orang barat ini, dia taunya ya, yang namanya Lupercalia itu merupakan festival kesuburan untuk menghormati lupa. Apa sih lupa itu? Ternyata lupa itu adalah seekor serigala ya, yang konon katanya itu pernah menyusui orang yang disebut sebagai Romulus dan Remus ya, yang pernah mendirikan kota Roma sejak tahun 753 sebelum Masehi katanya, gitu ya, katanya. Nah, terus untuk apa sih si festival ini diadakan? Nah, jadi ternyata diadakan juga untuk
apa ya, dibilang ke bahasa kita mah mensyukuri gitu ya, adanya dewa pertanian di kalangan orang-orang Romawi. Nah, kemudian aktivitas yang mereka lakukan ya itu adalah di bulan ini mereka mulai menanam benih, itu satu. Terus mereka juga berharap, berdoa gitu ya, supaya tahun depannya itu bisa panen yang bagus gitu. Atau panen berikutnya itu menjadi panen-panen yang bagus. Nah itu. Nah kemudian setelah itu aktivitasnya itu adalah, karena kebayang 3 hari ya. 3 hari kalau orang nikahan ngapain aja sih? Kan pasti banyak tuh aktivitasnya ya. Nah, ini 3 hari itu ternyata mereka selain berdoa, juga selain nanam-nanam. Nah, mereka itu melakukan aktivitas, kalau si laki-lakinya itu mabuk ya, mabuk-mabukan, kemudian mereka berjalan secara telanjang di jalanan. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah itu, si wanitanya itu, mereka berlumuran darah binatang. Ya, itu yang terjadi pada saat itu. Itu dari mana darah binatangnya? Ternyata aktivitas dari si laki-laki. Kalau si laki-lakinya itu dia melakukan apa ya, orang Sunda mah bilang diseset gitu, disayat ya. Si kulit hewan itu, kulit-kulit hewan itu disayat, kemudian dipukulkan ke si perempuan yang ada pada saat itu. Ngeri banget ya. Bahkan mereka itu mengatakan ya, ada yang sampai mengatakan apa ya, mungkin teman-teman pernah mendengar ada istilah yang namanya kencan dipukuli ya, dan itu yang mereka nikmati. Nah, jadi itu seolah-olah menjadikan sebuah momen yang memang sesuatu yang biasa gitu, padahal itu perempuan dipukul-pukul gitu ya, pakai kulit binatang yang baru aja dipotong, baru dikuliti oleh si para laki-lakinya. Nah, tapi yang parahnya adalah si perempuan ya, para perempuan yang datang pada saat itu ternyata banyak pesertanya. Nah, ini membingungkan lagi nih. Emang kenapa kok bisa sih, bukannya sakit ya dipukuli pakai kulit hewan-hewan ya yang berdarah itu. Nah, ternyata ada pemikiran yang lain juga di sana, bahwa katanya ya, ini katanya ternyata mereka percaya perempuan-perempuan yang ngantri itu ya, mereka percaya pada saat itu akan kesuburan si para perempuannya. Jadi mereka mau dipukuli, mau dilumuri darah ya perempuannya itu karena ingin subur, ingin punya anak. Nah, itulah yang terjadi pada hari itu. Dan aktivitas berikutnya adalah pada saat itu ketika ada pasangan laki-laki perempuan, maka di festival itu mereka itu berbaring bersama-sama ya selama festival dalam upaya untuk kehamilan. Nah, ini aduh, mohon doanya ya. Saya mah nggak mau kayak gitu meskipun belum punya. Alhamdulillah sudah menikah tapi belum dikaruniai si kecil. Minta doanya dari teman-teman ya, nggak gini juga kali ya. Nah, kemudian apalagi yang terjadi? Nah, pada saat itu kan itu di zaman Romawi ya, di zaman kekuasaan Romawi. Nah, kemudian berubahlah dari Romawi itu menjadi kekuasaan Kristen. Nah, pada saat itu yang namanya festival ini itu berubah. Sebentar. Ya, yang namanya festival itu dia berubah nama. Jadi yang festival tadi tidak ada kaitannya dengan Kristen, kemudian berubahlah jadi dikait-kaitkan dengan Kristen. Kenapa? Karena saat itu ya ada gereja ya, kemudian juga ada martir saat itu namanya Saint Valentine. Nah, ini ya Valentin. Nah, yang menjadi martir saat itu yang melakukan aktivitas tertentu yang menurut mereka itu bersejarah gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh mereka? Oleh Valentine tadi ya, oleh Valentine tadi, Saint Valentine itu dia itu kan martir ya. Martir itu kalau bahasa kita dia itu syahid
ya, syahid. Tapi kalau bahasanya orang Kristen itu namanya martir, ya. Jadi istilah bagi seseorang yang dia tuh berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaan terhadap Yesus, gitu ya. Itu martir. Kalau dalam bahasa kita tuh syahid, gitu ya. Nah, terus Mohon maaf, sinyalnya kayak putus-putus ya. gitu ya. Sekarang bagaimana suaranya, masih putus-putus? Enggak, itu udah lancar. Aku lancar, Oh, tapi lancar. Rahmah yang putus-putus. Oh, kayaknya begitu. sinyal aku deh. Oke. Ya, terima kasih. Bersabar ya. Bagi yang sinyalnya kurang bagus dan sambil berdoa, semoga diberikan kemudahan. Ya, jadi pada saat itu ternyata ada kejadian ya yang luar biasa luar biasa berpengaruh bagi kekristenan pada saat itu. Jadi ada dua orang yang namanya sama itu ya, namanya Valentine ya, dan mereka itu dieksekusi sebagai pendeta itu dibunuh ya. Nah, dibunuh oleh kaisar yang saat itu berkuasa adalah Kaisar Claudius II. Nah, kemudian apa sih yang menjadi hukuman ya? Yang menjadi hal ya sehingga dia itu berhak dihukum? Ternyata, nah ini yang ada kaitannya dengan saat ini nih. Jadi orang suci dalam bahasa mereka ya. Nah itu di satu waktu ternyata Kaisar Claudius II itu melarang para tentara untuk menikah ya. Tapi ada Valentine ya menentang perintah tersebut padahal dia adalah tentara juga. Nah, kemudian dia diam-diam menikah dengan pasangan mudanya. Dan itulah yang terjadi. Jadi dibunuh gitu ya. Terus ada juga nih yang mengatakan Saint Valentine itu menandatangani sepucuk surat ya yang itu diberikan kepada sipir penjara dan tertulis Dear Your Valentine. Nah, di situ deh muncul dihukum gitu ya karena tadi tidak boleh melakukan aktivitas yang menentang hukum ketentaraan. Kalau hukum ini kayaknya sampai sekarang masih ya. Kalau bagi para tentara itu kan nggak boleh pada nikah gitu ya, nggak boleh sebelum lulus sekolahnya. Nah, kemudian teman-teman yang paling berpengaruh itu di tahun-tahun berikutnya. Jadi saat tahun 496 Masehi, ini Masehi ya, ada yang namanya Paus Gelasius ya. Dia itu menandai tanggal 14 Februari itu sebagai hari untuk menghormati perayaan kelahiran Saint Valentine tadi. Dan lebih parahnya lagi, tahun 1969 itu rentangnya 1000 tahun ya. Rentangnya 1000 tahun. Nah, itu Gereja Katolik Roma ternyata menghapus Saint Valentine dari kalender Romawi umum ya. Karena apa? Karena kurangnya informasi yang dapat dipercaya tentang siapa itu Saint Valentine, acaranya apa, kegiatannya apa. Kemudian yang sekarang jadi berbagai macam versi. Nah, ini kehidupan barat ya. Nah, tapi yang parahnya itu adalah dari gereja sendiri malah Saint Valentine itu dibilang orang suci. Tadi kenapa dibilang martir itu. Nah, dari situ ya makanya muncul berbagai macam istilah oleh orang-orang gereja itu, dibilang bahwa santo itu pelindung ya, pelindung dari pasangan kekasih, penjaga lebah, pasangan yang bertunangan, pokoknya dan lain sebagainya ya, kasih sayang, cinta kasih orang muda, pokoknya banyak banget deh. Nah, dan yang paling kesininya itu ketika muncul ada orang-orang yang istilahnya mereka tuh tokoh-tokoh di zaman 1400-an ya, zaman 1400-an atau zaman-zaman Inggris saat dulu menjajah Indonesia, menjajah dunia ya. Nah, itu ternyata muncul nama-nama yang saat itu terkenal dan mereka tuh sastrawan. Dan yang paling unik lagi adalah aktivitas mereka itu adalah aktivitas yang memperkuat romantisme Valentine Day.
Nah, terus ngapain? Ternyata ada orang nih di abad pertengahan, berarti di abad ketika Amerika mau berjaya, sebelumnya berarti ada apa tuh, Inggris ya, Inggris dulu baru Amerika kan ya. Nah, Inggris pada saat mulai dia mengembang kemudian ke berbagai daerah ya untuk melakukan aktivitas penjajahan. Nah, muncullah orang yang disebut ini kakak ngambil 2 orang doang ya. Namanya Geoffrey Chaucer. Nah, Geoffrey Chaucer. Jadi dia itu adalah seorang sastrawan, penyair, filsuf, diplomat, dan birokrat dari Inggris. Nah, apa yang dia lakukan? Dia meromantisasi tanggal 14 itu. Jadi dia yang dilakukan itu adalah melakukan aktivitas seperti yang saat ini ada, ya, meromantisasi, ada buat bingkai, kemudian pinggirnya bunga-bunganya, terus ada kartu ucapannya. Nah, itu adalah tadi ya, Geoffrey Chaucer ini. Kemudian yang kedua adalah William Shakespeare. Teman-teman pernah dengar Shakespeare itu kayaknya biasa aja ya, sering dengar gitu. Nah, jadi dia dengar. apa? Iya Kak, sering dengar. Pernah Nah. dengar deh kalau saya di buku bacaan gitu. Nah, Pakai bahasa Inggris. Nah, dia itu adalah seorang pujangga, kemudian dramawan, suka drama ya, dan dia itu adalah aktor dari Inggris. Nah, itu mereka berdua itu yang meromantisasi apa yang disebut sebagai tanggal 14 Februari. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat ya tadi dari Kaisar sendiri itu sudah mengatakan bahwa tidak ada gitu, karena saking ketidakjelasannya itu sumber dari mana, versinya aja banyak gitu ya. Kayak tadi misalnya kakak itu melihat ada tayangan video ya dari Muslimah Media Center. Nah, teman-teman yang suka YouTube mungkin bisa dicek ya, ada Muslimah Media Center. Dia juga menjelaskan tentang hari Valentine ini, tapi versinya sangat berbeda dengan yang kakak dapatkan. Nah, kenapa sih kok bisa gitu? Karena versinya banyak, bukan cuma 1 atau 2. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Valentine itu, sesungguhnya kita sedang mengikuti sesuatu yang gak jelas sumbernya. Itu ya, itu satu catatan kalau dari kakak ya. Kemudian yang kedua, yang harus kita lihat itu dari namanya aja, Valentine. Itu apakah nama kearab-araban? Apakah itu merupakan kisah kehidupannya yang ada dalam Islam atau tokoh-tokoh Islam? Tentu nggak ada ya. Nah, itu mungkin Mbak Rahma, Dek Rahma, itu bisa menjadi gambaran ya bagaimana suatu pemikiran kita itu ternyata dibangun oleh sesuatu yang tidak jelas gitu, atau bahasa sekarang dibilang hoax ya, hoax. Nah, tapi kita kebanyakan kaum muslimah itu menerima mentah-mentah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu. Nah, itu yang sungguh luar biasa. Akhirnya banyak orang yang melakukan, ikut-ikutan gitu ya, kebanyakannya seperti itu. Meskipun kita tidak menyalahkan 100% ya, karena mungkin ketidaktahuannya itu. Nah, cuma ketika sekarang ini kita sudah tahu ya ada beberapa pola kehidupan seperti itu, maka alangkah baiknya ke depan kita melakukan perbaikan gitu. Terutama tadi ya dari segi pola pikir kita. Kalau ini sesuai dengan pemikiran kita paham betul ini tuh apa, maka kita bisa menentukan suatu pilihan. Begitu. Gimana? Wah, Terjawab Masya tidak? Allah. Iya Kak, makasih banget nih. Terus gimana ya Kak? Kan kita udah tahu nih dari Kakak tentang sejarahnya itu, kenapa bisa ada Valentine Day. Terus gimana kita sebagai Muslim agar terhindar dari virus ini? Iya, apa ya? Nah, tadi ya, bagaimana orang itu mau menghindar kalau tidak tahu bahwa itu tuh negatif. Seperti corona sekarang ya,
masih ada di antara masyarakat itu yang tidak percaya. Ah, itu mah konspirasi. Ah, itu mah sekedar cari kesempatan ya biar uang itu banyak bergelontor kemana-mana. Dan fakta itu memang ada ya teman-teman ya. Jadi misal ada orang yang kalau teman-teman di sini ada yang udah pernah rapid test, udah ada, udah ya dari ngangguk-ngangguk, masya Allah. Tias sudah ya yang dari Lampung. Nah, teman-teman kalau rapid test itu ternyata harganya beda-beda. Kalau ke sini harganya sekian, ke sana sekian, ke sana lebih mahal lagi. Oh, ke sini lebih murah lagi. Nah, dan itu menjadi seperti apa ya, hal yang dipertanyakan, kenapa sih kok harganya itu berbeda-beda, variatif banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya berdelapan orang bisa loh sejuta. Bisa lebih murah lagi itu tuh, tapi harus 8 orang syaratnya. Nah, kan itu jadi sesuatu yang kok gitu ya, bukannya ini penting banget gitu, tapi kenapa kok malah jadi kayak jual-jualan gitu. Nah, itu memang ada fakta seperti itu. Tapi si virusnya itu bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang bohong, bukan. Itu benar-benar ada. Nah, pertanyaannya, bagaimana orang mau menjauh kalau dia sudah berpikiran, ah itu mah konspirasi, kita biasa aja, santai aja gitu. Gak akan menjauhi kan, gak akan mau pakai masker, gak akan mau dilarang berkerumun nih, tetap aja tahlilan datengin masyarakat gitu ya, nikahin orang datengin aja, yang penting dapat uang gitu. Nah, itu kejadian ya di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang dari Kademangan ya, waduh itu udah luar biasa. Nah, dan itu kejadian di masyarakat kita. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena di awal konsep berpikirnya itu tidak tepat ya. Nah, kemudian yang lain lagi, misalnya pada saat sekarang ada vaksinasi. Nih kakak bukan dari pemerintah ya, bukan mau apa namanya sosialisasi biar semuanya ikutan aktivitas untuk vaksin ya. Tapi secara keilmuan, karena kakak sendiri dulu basicnya dari pendidikan biologi ya, dari UIN Jakarta. Nah, itu sampai bisa tahu apa sih bedanya Pfizer, bedanya Sinovac gitu ya. Nah, ketika orang tidak tahu, apalagi sudah tergabung dalam kelompok anti vaksinasi, nah itu udah nggak mau tuh, punya anak nggak mau divaksinasi, saya sendiri orangnya itu tidak mau vaksinasi misalnya gitu ya, karena tidak paham, menganggap bahwa vaksinasi itu adalah sebuah konspirasi jahat juga ya dari Cina. Kemudian nanti kalau kita divaksinasi pakai itu tuh negara sedang buang-buang duit lah atau apa gitu ya. Nah, pokoknya adalah itu orang-orang seperti itu ya, kelompok yang anti vaksinasi. Nah, kenapa begitu? Kenapa tidak mau divaksinasi? Lagi-lagi balik ke mindset diri. Nah, terus bagaimana dengan ini? virus ini, virus Valentine ini. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Apakah dia itu sesuatu yang buruk bagi kita? Apakah sesuatu yang baik? Makanya besok mau nih cari coklat gitu ya. Mumpung belum expired, ini masih tanggal 13 gitu. Nah, maka harus kita ketahui dulu hukumnya. Nah, kenapa sih kok Islam? Kenapa Islam yang harus kita ketahui? Ya. Nah, karena Islamlah satu-satunya ya saat ini yang menjadi referensi yang otentik. Otentik dalam hal kita memandu hidup kita ya ke masa depan. Karena kita tidak tahu masa depan kita tuh ke depan akan baiknya yang mana. Apakah kita akan melakukan aktivitas misalnya kata dia mengikuti juga Valentine Day, atau justru akan meninggalkan. Kita memutuskan untuk melangkah kemana ataukah meninggalkan. Nah, itu hanya Islam yang punya solusi. Nah, kok bisa gitu sih? Emang benar otentik. Nah, referensi aja nih kalau teman-teman bikin tugas akhir, itu harus cari referensi yang otentik. Itu cuma buat tugas akhir ya. Apalagi buat kehidupan kita yang nggak bisa diulang. Kemarin tuh nggak bisa diulang. Ya, maka kita harus cari yang referensi yang paling sahih gitu. Nah, sementara referensi yang sahih itu adalah hanya Al-Quran. Dari mana kita tahu begitu?
Karena Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pembuktiannya ya apakah dibuat dari oleh manusia ataupun oleh yang lainnya, itu jelas-jelas ya dengan mukjizat Al-Quran. Nah, maka kita bisa mengetahui nggak akan mungkin ada manusia yang bisa membuat semisal Al-Quran. Ya, entah itu dari segi kaidah bahasa Arabnya ya, yang padat ya, tulisannya pendek tapi maknanya besar sekali. Kita bisa paham ini dari ilmu balaghah ya. Kalau teman-teman belajar tentang ilmu balaghah dalam bahasa Arab, itu nanti akan tahu. Kalimatnya pendek sekali tapi maknanya luar biasa. Kemudian Al-Quran juga menggambarkan sesuatu yang sifatnya tidak bisa terbayangkan oleh manusia. Ke depan akan seperti apa? Allah menjelaskan tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang bagaimana kejadian seperti air laut itu terpisah ya antara air tawar dan air asin. Itu nggak pernah ketemu sebelumnya. Ketika sains baru modern, barulah tahu gitu. Kemudian ada juga seperti bagaimana kondisi embrio di dalam tubuh seorang ibu ya, itu diketahui awalnya itu apa dulu ya, daging, kemudian terbentuk tulang, dibalut daging. Nah, kemudian apalagi nanti dikasih apa roh dan lain sebagainya. Ternyata itu dalam Al-Qur'an sejak zaman Rasulullah ya. Sejak abad ke-17 ya, Rasulullah itu diutus. Nah, tapi sains itu baru bisa mendapati apa yang ada seperti Al-Quran itu baru abad ke-20. Nah, itu baru yang kita apa ya istilahnya yang kita sudah ketahui saja. Nah, pertanyaannya apakah Al-Quran itu sesuatu yang memang real ya, otentik itu datang dari Allah? Jawabannya iya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menantang ya orang-orang yang masih ragu ya, yang masih ragu dengan Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah ya disebutkan bahwasanya jika ada orang yang ragu ya bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus dibuktikan ya. Harus dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara dia itu membuat Al-Quran yang semisal. Nah, membuat Al-Quran yang semisal. Oke, kita tengok dulu ya. Teman-teman kalau mau ada yang buka Al-Qurannya silahkan. Dibuka di ayat 23 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Nah, itu ya. Wa in kuntum, dan jika kalian itu fi raibin, berada dalam keraguan ya. Mimma nazzalna, tentang apa yang kami turunkan yaitu Al-Qur'an. Ala abdina, kepada hamba kami yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah apa? Fa'tu bisuratin, datangkanlah yang satu surat saja, mimithlihi, yang semisal ya. Bahkan kalau nggak bisa nih, nggak bisa sendiri, kata Allah, wad'u syuhada'akum, datangkanlah ya para penolong-penolong kalian itu, min dunillahi, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Kalau yang bersekutu dengan setan, datangin setannya, ayo bikin yang semisal dengan Al-Qur'an. Nggak susah-susah kok. Satu surat itu kan ada yang 3 ya, ada yang 3 ayat. Surat Al-Asr misalnya itu kan cuma 3 ayat. Nah, coba deh buat yang semisal kayak gitu. Kalau bisa. Tapi ternyata tidak ada yang bisa ya. Nah, bahkan Allah langsung menjawab ya, fa'illam taf'alu, maka kalian apabila tidak mampu melakukan itu, walan taf'alu, dan sekali-kali ya, Allah mengatakan lan ya, lan itu dia huruf nafi yang memang apa ya, mengatakan nggak akan mungkin terjadi. Nah, walang taf'alu, nah nggak akan mungkin kalian tuh bisa melakukan yang demikian. Tapi kalau teman-teman masih ada yang ragu, boleh coba bikin yang semisal gitu ya, supaya tahu.
Nah, jadi referensi kita itu yang paling otentik itu sebenarnya adalah Al-Qur'an. Begitu. Nah, terus bagaimana Islam itu Al-Quran itu kan berarti Islam ya. Islam dari Al-Quran itu muncul petunjuk untuk kita dekat kepada Rasulullah, mengikuti perintahnya, perintah Rasulullah, dan juga meninggalkan larangan yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, jadi lengkaplah di situ. Otentiknya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, terus bagaimana dari Al-Quran dan hadis itu memaknai tentang Valentine Day? Apakah dia berbahaya ataukah boleh? Nah, kita coba akan preteli satu persatu ya. Dan ini di kalangan para ulama sudah sangat masyhur, teman-teman. Cuma ada yang baru ya mempelajari dan ada yang belum. Ada yang kadung sudah melakukan ya, ada yang belum tapi sudah tahu duluan nih sekarang seperti apa. Sehingga diharapkan bagi yang belum tahu untuk tidak melakukan kalau haram ya. Ya kalau diperbolehkan monggo. Nah, tapi bagi teman-teman yang sudah tahu, maka ini mudah-mudahan menjadi jalan bagi kita untuk semakin dekat dengan Islam ya. Nah, kita lihat ya di sini mohon maaf kakak nggak pakai PPT nih. Berharap teman-teman bisa fokus dan lebih kepada tulisannya ya. Tulisan di teman-teman sendiri. Ketika teman-teman seperti ini diharapkan bisa sambil menulis. Maksudnya biar fokus gitu ya. Supaya biar fokus, teman-teman bisa dengan melakukan aktivitas tulis-menulis. Mengambil yang rincian-rincian yang pentingnya. Begitu. Nah, yang menjadi dasar ya, kenapa sih Valentine itu atau apa sih yang menjadi penilaian ya? Nah, yang pertama terkait dengan merayakan budaya orang-orang kafir. Teman-teman tadi sadar nggak sih kalau yang kakak ceritakan itu bukan kebudayaannya orang Islam, tapi Romawi, orang-orang Romawi, kemudian orang Kristen. Nah, berarti kalau seperti itu, maka kita sebenarnya tidak sedang melakukan aktivitas yang disyariatkan oleh Islam. Ya, kalau ada yang melakukan aktivitas merayakan Valentine Day itu berarti dia sedang mengikuti budaya orang-orang kafir. Nah, terkait dengan merayakan budayanya orang kafir ini, nah ini ada tuntunannya dari Rasulullah. Apa itu tuntunannya? Nah, di sini ada sebuah hadis ya dan ini sangat masyhur sekali. Teman-teman juga akan mendengar setiap kali ada perayaan kayak kemarin Imlek gitu ya. Bagaimana sih orang Muslim mengikuti Imlek gitu. Nah, itu ada satu hadis yang sangat masyhur yang saat ini kita bisa bahas, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Ini teman-teman bisa sambil menghafal ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man, nah di sini man, barang siapa. Barang siapa itu ya siapa aja. Apakah dia muslim yang ada di Indonesia, muslim di Malaysia, di Amerika, selama dia muslim ya, maka dia terkena seruan ini man, siapa saja atau barang siapa tasyabbaha, yang menyerupai atau tasyabuh ya, teman-teman sering dengar tasyabuh. Man tasyabbaha, barang siapa yang menyerupai biqaumin ya, suatu kaum, fahuwa minhum, maka mereka termasuk bagian darinya. Dia termasuk bagian dari mereka. Nah gitu ya. Fahuwa minhum. Maka orang yang mengikuti mencontoh tadi itu merupakan bagian dari mereka. Contohnya seperti kemarin ada tanggal merah Imlek ya. Nah, itu menggambarkan juga, oh kalau ada orang yang ikut-ikutan pakai baju merah-merah gitu. Oh aku ikutan jual-jual pernak-perniknya orang-orang yang suka mau Imlekan. Nah, itu bagian dari kaumnya, bagian dari mereka. Padahal dalam hati enggak Kak, aku cuma jualan tapi mengambil momen mereka gitu. Nah, itu kata Rasulullah,
maka menjadi bagian dari mereka. Itu. Apalagi yang bersyukur, ya Allah bersyukur banget aku dapat orderan kue nih buat mereka yang mau pada Imlek gitu. Sekalian nggak sih kalau ada yang pada jualan gitu? Nah itu perlu diluruskan ya. Kalau kita mau jualan berarti cukup jualannya ke sesama Muslim atau ke non Muslim pun, tapi kita tidak menggunakan momen mereka untuk apa namanya ya, untuk beribadah dengan baik akhirnya mereka gitu. Dan ini adalah bagian dari toleransi beragama ya. Kita membiarkan mereka beraktivitas atau beribadah sesuai dengan agamanya sendiri-sendiri gitu. Terus itu satu ya. Jadi jelas kita itu tidak bisa mengikuti Valentine Day karena bukan kebudayaan orang-orang Islam. Gitu. Terus apa dong kebudayaannya orang Islam itu? Nah, ini teman-teman perlu ini juga ya, perlu berbalik pemikirannya. Oh, kalau gitu yang harus kita rayakan itu Idul Fitri, Idul Adha ya. Jadi kalau Idul Adha, ayo coba teman-teman berusaha untuk mensyiarkan dengan lebih baik lagi. Misalnya yang belum berkurban ya, bukan korban. Nanti korban perasaan deh. Ya. Berkurban, coba nabung dari sekarang nih, mumpung masih lama ya, sekitar 4 bulanan lagi. Nabung. Aku mau potong kambing. Untuk apa? Supaya Idul Adha di tempat saya jadi ramai. Ramainya apa? Mereka bersyukur karena ini adalah Idul Adha yang membuat mereka merasakan betul betapa persaudaraan di Idul Adha itu sangat kuat. Gitu ya. Nah, ini bagi teman-teman bisa lah nabung insya Allah. Kata siapa tuh ya? Ada kan di TV ya. Ada anak-anak yang dia nabung sehari itu 10.000 dan bisa dapat sapi karena dia nabungnya setahun. Kalau cuma buat kambing mungkin bisa ya 4 bulan. 30 hari ya udah 300.000 dikali 4 bulan 1.200.000 ya. Itu kalau konsisten. Oh kayaknya kurang. Kalau segitu tambahin deh 15.000 ya. Biar dapat yang kambing yang gede yang bagus. Itu harusnya dirayakan betul-betul tuh. Kenapa? Karena perayaan orang Islam. Pun sama dengan Idul Fitri. Nah, kalau Idul Fitri rame-ramein. Teman-teman mau ngapain tuh? Mau berbayar zakat misalnya ya, membayar zakat di bulan itu, maksudnya zakat mal, silahkan. Mau buat acara-acara silahkan. Nah, tapi jangan tidur ini ya, maksudnya jangan cepet tidur orang-orang lagi takbiran, ini mah aku ngantuk tidur aja jam 8. Nah, itu baiknya kita syiarkan yang lain ya. Nah, itu hal-hal seperti itu harus kita maksimalkan. Nah, terus itu dari satu sisi. Ada lagi terkait dengan perayaan orang kafir ya. Perayaan orang kafir itu ternyata disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 72. Dan ini khusus ya. Khusus terkait dengan perayaan orang kafir. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kiraman. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, ini adalah kisah ya, kisah dari kaum muslimin. Apa sih perbuatan zur itu? Orang-orang yang tidak menyaksikan perbuatan zur, yaitu perbuatan zur itu adalah perbuatan yang dirayakan oleh orang-orang kafir. Nah, sikap kaum muslimin ketika bertemu dengan perayaan orang kafir, itu bahkan para sahabat itu berjalan lari gitu, setengah lari. Kenapa? Karena gak mau deket-deket dengan hal-hal yang seperti itu, takut dianggap bagian dari perayaan itu. Nah, bahkan di sini ya dalam Al-Quran sendiri dikatakan kalau mengerjakan sesuatu, bertemu dengan orang yang mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah, kita itu disuruh pergi, lalui saja, jangan ikut-ikutan. Nah, ini teman-teman harus punya legalitas diri gitu ya. Oh, ini kayaknya gak faedah, aku jalan aja nih langsung. Nah, itu teman-teman yang tahu ya apakah berfaedah ataukah tidak. Jadi kita ini dilarang untuk kumpul-kumpul untuk sesuatu yang gak jelas.
Nah, tapi kalau kajian kayak gini ya berfaedah, insya Allah ya mendapatkan pahala, apalagi di bulan Rajab ya, salah satu dari 4 bulan haram, pahalanya malah justru akan dilipat gandakan. Tapi hati-hati ya, perbuatan dosa juga nanti akan dilipat gandakan. Maka jangan berbuat dosa. Nah, adapun hal-hal yang tidak berfaedah, misalnya nih kita lihat di jalanan itu ya, kalau di Serpong, maaf di pertigaan Muncul itu, perempatan Muncul itu kan suka ada ya orang-orang yang anak-anak tanggung gitu loh, mereka kumpul-kumpul, mereka nggak tahu ngapain gitu di jalanan, di pinggir jalan. Nah, selama hal-hal seperti itu tidak berfaedah, maka lebih baik untuk ditinggalkan. Dan nggak cuma cowok ya, ternyata nggak cuma anak-anak cowok, si anak-anak cewek-cewek juga, ya Allah, miris gitu. Bahkan ada yang sudah punya anak yang di perempatan Muncul itu, anak pang juga kayak gitu. Nah, itu dari sini di ayat di surat Al-Furqan ini kita dilarang ya untuk melakukan aktivitas yang sifatnya tidak ada faedahnya. Jadi kita hanya melalui saja dengan menjaga kehormatan diri kita. Begitu. Nah, terus berikutnya ya. Dari Anas bin Malik ya, bahwasanya ada seorang Arab datang dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan hari kiamat itu tiba? Jadi ada orang yang udah nanya ya, kapan sih hari kiamat itu? Katanya mau ada hari kiamat gitu ya. Banyak ayat Al-Qur'an ngomonginnya kiamat. Al-Qari'ah, An-Naba gitu, Az-Zalzalah. Banyak bener sih ayatnya. Nah, ternyata ada yang bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba? Kemudian Rasulullah menjawab ya, apa yang telah kamu siapkan? Nah, itu pertanyaan Rasulullah tuh apa ya? Sesuatu yang penting gitu ya. Apa yang kamu persiapkan? Ternyata orang itu menjawab apa? Hubbullahi wa rasulihi. Jadi kata dia, ya aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Rasulullah itu mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Nah, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan kakak masih ingat ya ketika membahas ini dengan Ustadz Hafiz Abdurrahman, beliau mengatakan Anas bin Malik itu, periwayat hadis ini, beliau merasa tenang, senang, bahagia gitu ketika hadis ini ada. Ya, ketika dia mendengarkan hadis ini. Kenapa? Ya karena para sahabat itu nggak bisa menyerupai ibadahnya Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kan ahli surga. Tapi sholatnya itu udah sampai bengkak-bengkak gitu loh, sholat malamnya. Nah, kita bengkak-bengkak itu kalau udah digigit tawon ya baru bengkak-bengkak. Nah, tapi kalau yang apa namanya keseharian kita, aduh kayaknya sholat sunnah aja males banget gitu kan, yang lain aja kayaknya aduh aku kayaknya nggak kuat, itu nggak ada waktu dan seterusnya. Nah, jadi para sahabat itu nggak bisa untuk mencontoh Rasulullah. Tapi ketika turun hadis ini, ya ada hadis ini, Anas bin Malik juga tahu, itu rasanya tuh luar biasa bahagia. Ya, kenapa? Karena tadi mereka tuh mencintai Rasulullah, mereka mencintai Allah, dan mungkin mudah-mudahan hal itu menjadi wasilah ya untuk nanti masuk ke surga. Pertanyaannya, kalau orang Valentine Day gimana sih? Kalau orang merayakan Valentine Day, apa sih yang menjadi kecintaan dia kepada apa? Apakah kepada dikasih sayangi oleh orang lain, oleh pacarnya, atau oleh apa? Nah, itu untuk teman-teman sendiri yang bisa jawab ya. Yang udah ya. Ya. Nah, jadi di sini kita itu akan bersama dengan orang yang kita cintai. Ya bersyukur kalau ikhwannya itu ikhwan yang soleh gitu ya. Nah, insya Allah bisa masuk surga bareng-bareng. Nah, gimana kalau kita itu hanya ikut-ikutan aja, ya ikut-ikutan kemudian tanpa tahu gitu ya mereka tuh bakal masuk surga apa enggak sih? Jelas-jelas kalau Valentine kan ada orang Kristen nggak akan mungkin masuk surga ya, jelas-jelas itu. Jadi orang kafir itu tidak akan masuk surga ya, orang kafir. Tadi yang mengatakan bukan kakak ya, Al-Quran ya. Al-Quran.
Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, pertanyaannya kita mau ikut siapa? Mau ikut tradisinya Valentine Day itu yang tadi masuk ke dalam tradisi Romawi, tradisinya orang Kristen, ya, ataukah mau masuk surga? Nah, kalau mau masuk surga, barangnya itu sama calon penghuni surga, ya. Ada orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, yang pasti Rasulullah, ya. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mereka akan masuk surga. Khadijah. Nah, pertanyaannya kita kalau mau masuk surga, sudahkah ikut ya secantik, sebaik, sesolihah seperti bunda kita Siti Khadijah, ataukah kita ngikut-ngikut yang lain? Nah, ini juga perlu jadi pemikiran yang kedua ya. Yang kedua. Terus ada lagi yaitu berkaitan dengan ucapan ya. Kalau yang mengucapkan ada kartu ucapan gitu, teman-teman ada yang pernah bikin Happy Valentine Day gitu-gitu? Ada yang pernah bikin? Ih, ada senyum-senyum loh. Nah, kalau kakak searching ya di internet tadi malam sih, pas mau ngisi teman-teman ini, searching Valentine itu apa sih yang paling viral gitu ya. Ternyata yang viral itu adalah 33 apa 30 ucapan gitu ya saat Valentine Day. Ternyata ini ya, maksudnya orang-orang tuh kreatif dalam hal-hal seperti ini. Cara mengucapkan Valentine Day itu yang bagus tuh gimana gitu ya. Ucapannya seperti apa, contoh kartunya bagaimana. Bahkan ada game online yang dia membuat sebuah momen ya, momen pakai Valentine Day. Kebayang ya, udah gamer Valentine Day pula, Masya Allah, subhanallah ya. Itu sesuatu yang berlipat-lipat ya, berlipat-lipat ke kemaksiatannya. Kalau bisa tidak dibilang maksiat, aktivitas yang lagun ya, bermain-mainnya tuh terlalu banyak menurut kakak. Nah, itu ya. Jadi ucapan selamat juga ternyata itu tidak bisa ya. Ucapan kata Valentine sendiri ya, itu berasal dari bahasa Latin. Artinya yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha kuasa. Karena tadi Valentine itu adalah orang yang martirnya Kristen. Kalau kita mah ya kayak di sini nih ada nama misalnya Zakiyah ya, kemudian Hanifah, kan nama-nama Islam ya, Husnul Khotimah, Rahmah, kan ini ya nama-nama Islam. Nah, si Valentine ini juga dia membuat namanya sendiri atau diberikan oleh orang tuanya dari nama orang Kristen. Nah, artinya seperti tadi, maha kuasa, maha perkasa gitu-gitulah ya. Nah, kata ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nimrod dan Lupercus. Ya, Lupercus itu adalah tuhannya orang Romawi. Jadi kalau kita mengatakan Valentine gitu, Happy Valentine, itu berarti kita sedang mengucapkan kata-kata yang memuji si Tuhannya ini, Tuhannya orang-orang Romawi itu. Dan itu tentu menyalahi maksud ya yang kita inginkan. Nah, jadi kalau kita ikut-ikutan tuh nggak enak banget dah gitu ya. Nah, makanya harus dipelajari dulu sebelum kita berbuat, sebelum kita bertindak itu harus ada ilmu yang kita miliki. Nah, dan ini secara sistem ke sosial kemasyarakatan, yang parahnya adalah di masa-masa Valentine Day ini justru banyak yang terjadi ya aktivitas perzinahan. Jadi kalau tadi Husnul itu cuma ngasih-ngasih doang ya, ngasih coklat atau ngobrol-ngobrol doang. Nah, yang lain itu sebenarnya parah aktivitasnya. Aktivitas ini sudah masuk ke dalam aktivitas seks bebas ya. Di tanggal 14 ini. Jadi tanggal 14 ini tuh digadang-gadang sebagai tanggal perzinahan justru. Ya, tanggal untuk melakukan perzinahan massal di mana-mana. Jadi seks bebas semakin masif ya. Kemudian lagi setelah seks bebas itu
kehamilan di luar nikah akan semakin banyak, ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, aborsi yang akan semakin banyak juga, karena rata-rata yang melakukan Valentine Day itu adalah yang belum pada menikah. Coba deh kalau menikah, nggak akan tuh misalnya apa Kalau menikah Valentine udah halal Day-an. Kak, ngasih coklatnya. Ngasih coklatnya apa? Udah halal dong. Udah halal. Bahkan nggak dikasih tuh, nanti paling juga beli aja sendiri gitu ya. Wah, Iya, Masya dikasih segepok Allah. gitu ya. Beli aja sendiri, kok mau beli apaan gitu. Nah, ya udah kayak gitu aja. Kalau yang biasanya jalan-jalan keluar, udah punya rumah, ya udah di rumah. Yang masih ngontrak, ya udah tinggal di kontrakan gitu ya. Nggak usah jauh-jauh kemana. Makan nggak usah keluar ya, udah aja makan masak di rumah. Jadi apa ya, aktivitasnya itu justru akan semakin liar ya ketika ada yang namanya 14 Agustus lagi tuh 14 Februarian. Iya gitu. Nah, Gimana Kak? ya. Terus ya itu ya. Jadi yang terjadi adalah justru kehancuran para remaja, Rahma. Jadi yang terjadi itu seperti itu. Jadi bukannya semata-mata ya kebahagiaan secara fisik, secara hati, tapi justru ini adalah kesempatan untuk para pemuda itu dihancurkan gitu ya. Dihancurkan secara mental, kemudian dihancurkan juga secara masa depan. Nah, itu yang terjadi di kalangan pemuda muslim kita. Dan ini sebenarnya bukan sekedar berjalan mengalir begitu saja ya teman-teman. Ketika Valentine Day itu semakin dimasifkan, tapi juga ini merupakan aktivitas yang seperti ada mesin besar yang memproduksi gimana caranya agar para pemuda itu kayak seneng gitu sama Valentine Day, itu seneng banget. Nah, itu ada mesin yang memproduksi hal seperti itu, yaitu siapa? Mesin kapitalisme yang mengajak para pemuda untuk bersikap hedonis, ya, bersikap abai terhadap hukum syariat Islam, dan juga bersikap kalau orang beli secara itu konsumtif ya, orang yang konsumtif. Nah, itulah yang terjadi. Nah, betapa tidak, misalnya teman-teman nih kayak tadi, aduh sebenarnya pengen sih coklat, tapi kalau misalnya pengen memberikan ke orang lain berarti kan harus mengeluarkan kocek sendiri gitu kan. Akhirnya apa? Jual beli coklat itu di tanggal-tanggal seperti sekarang itu makin masif. Itu satu. Kemudian jual beli boneka, jual beli icon-icon yang mungkin pernak-perniknya itu di sana juga banyak. Nah, itu. Jadi kira-kira kalau kayak gini apakah bagus ya? Apakah bagus untuk para pemuda? Apakah itu sesuatu yang baik? Nah, coba menurut Rahma gimana? Nih teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Kak Anissa ya seputar Valentine Day ini, gimana deh? Apakah masih mau ikut acaranya besok atau gimana? Oh iya Kak, ini aku dapat laporan kalau misalnya chatnya nggak bisa di ini ya, room chatnya nggak bisa diketik. Coba kakak atur dulu ya. Iya, Pak. Chatnya. Udah kebuka sekarang. Udah ya? Oke, ya silahkan. Gimana Kak? Apa mau langsung ke ini sesi tanya jawab apa gimana ya? Boleh, segitu dulu ya. Tadi pertanyaan Rahma sudah terjawab ya. Ya, baik, baru kira virus apa bukan tuh? Kalau yang seperti itu. Wah, gimana nih teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan terkait Valentine Day ini? Kalau ada yang mau bertanya, ini ya, raise hand. Kalau enggak bisa di kolom chat. Kalau misalnya audionya bermasalah. Iya. Ya, boleh jangan malu-malu ya, teman-teman. Atau mau ini juga boleh, mau curhat ya. Curhat ya Kak, curhat ya. Aku mau tanya. Oh ya. Kesimpulannya jadi abis ini kita itu ya, jangan
kesimpulannya abis ini kita berusaha untuk menikah aja biar halal dapet coklatnya ya. Iya. Oke, aku mau nanya Kak, nah kan kalau tadi kan udah kesimpulannya itu bahwa merayakan Valentine itu kan haram gitu ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang tetap merayakan sebagai walaupun dia muslim gitu ya, tapi dia beranggapan kalau kita nggak merayakan nih kita tuh nggak keren loh, kita tuh nggak gaul gitu loh, nggak gaul gitu. Sedangkan kan kita tuh hidup di kota gitu ya, yang semuanya itu serba tren gitu ya. Valentine ngetren gitu ya. Terus kalau misalkan Natal, walaupun kita sebagai umat muslim kita tuh kayak berasa tuh wajib menghormati mereka, tapi dengan cara menyelamati mereka gitu ya. Ataupun hari-hari yang lain, kalau misalkan di April itu kan ada April Fools ya. Apa sih bacanya itu? Yang kita tuh ngerjain orang di bulan April gitu ya. Itu kan April Mop kali. Oh iya, April Mop. Aku ingetnya Mop itu pel-pelan, jadi enggak gitu ya. Gitu. Terus jadi serba tren gitu. Jadi biar kita itu ngikutin tren zaman gitu ya. Kalau misalkan kita nggak ngikutin, apalagi yang hidup di kota gitu ya, kalau kita nggak ngikutin, kita tuh ibaratnya kayak terasing gitu. Ih, dia kok kayak gitu banget ya, kayak misalkan apa-apa kayaknya serba nggak boleh sama agamanya gitu ya. Ibaratnya kayak, kok Islam ngekang banget sih kayak gitu. Kalau orang luar sana berpikiran seperti itu. Nah, kita sendiri tuh sebagai umat muslim gitu ya, yang menguatkan diri kita tuh gimana gitu ya, cara menguatkan diri kita gitu ya. Kadang kan kalau kita lagi lemah gitu ya, kita ya kok agamaku gini banget sih gitu ya, apa nggak boleh, kayaknya hambar banget gitu ikut pergaulan ini, nggak boleh nongkrong, nggak boleh gitu ya, terus yang ini nggak boleh gitu. Nah, kita tuh bagaimana, apalagi kita lingkup anak muda semua ya di sini gitu, yang masih on fire gitu ya, masih semangat itu pengen kemana-mana kumpul gitu, bukan lagi orang yang kalau udah halal kan mending ya kemana ada gandengannya gitu. Kalau aku kan belum, jadi kemana sendiri gitu. Gimana Kak? Iya ya. Aduh, kita doakan yang masih jomblo ya, Mbak Husnul ya, kita doakan yang masih jomblo ini semoga diberikan tulang punggungnya yang sesuai, yang soleh ya, yang bisa membawa pada jalan yang lurus begitu ya. Baik, tadi mau langsung ditanya atau bagaimana, dijawab atau bagaimana nih? Daerah Mak? Nggak apa-apa Kak, langsung aja jawab. Begitu ya, oke. Kalau mau foto-foto, ini ada masukan ya, foto-foto mungkin sekarang aja teman-teman bisa sambil dibuka kameranya ya. Nanti setelah saya menjawab yang ini mungkin bisa langsung difoto. Jadi sekarang sambil siap-siap dulu ya. Supaya rapi. Nanti bisa bisa di-share bisa saya foto ya. Dari sini. Siap-siap dulu. Ya, jadi tadi ya terkait dengan kita tuh kayaknya kurang gaul deh, kayaknya nggak zaman deh. Nah itu sebenarnya kita harus kembali kepada standar penilaian. Jadi sebenarnya sekarang ini kita pakai standar nilai yang mana? Ya, dibilang gaul dan nggak gaul itu standarnya apa? Siapa yang berhak untuk memberikan standar itu? Nah itu semua kembali kepada lagi-lagi pemikiran teman-teman. Ya, kalau teman-teman pemikirannya didominasi oleh Islam, ya, maka insya Allah justru akan kembali ke jalan Islam dan akan menemukan bagaimana kehidupan kaum muslimin itu berjalan. Artinya akan menemukan sahabat-sahabat muslim, ya, kemudian nanti aktivitas mereka itu seperti apa, kemudian kita juga bisa ikut berkiprah dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan sebagaimana seorang muslim gitu ya. Nah, dan juga akan mendapati standar-standar pola hidup yang baik menurut standar Islam. Justru kalau kita kebalikan ya cara berpikir kita, sekarang itu trennya itu apa sih? Tren pacaran apa tren ta'arufan? Nah, kan teman-teman mungkin pacaran. Nah, tergantung teman-teman lingkungannya siapa. Kalau di antara teman-temannya suka pacaran, justru ta'aruf itu asing. Ya, tapi ketika di antara teman-teman itu temannya itu ta'arufan semua, ya masa aku pacaran sih gitu.
Ya, aku juga kayaknya lebih selamat deh kalau pakai ta'arufan. Nah, itu. Jadi itu tergantung kita itu dengan siapa berkomunikasi, kemudian tergantung cara berpikir kita juga. Nah, sehingga nanti akan terpikir kalau berpikirnya seorang muslim ya, akan tren lah kalau kita ini akan keren gitu kalau kita ini ta'arufan gitu ya dengan orang nggak dikenal, kemudian menikah tapi pernikahannya itu pernikahan yang sehat, pernikahan yang menyejukkan, yang menenteramkan. Nah, itu enak. Kenapa? Karena nggak ada dosa di sana. Yang ada malah pahala-pahala, ya. Ataupun berpikir lain. Ya kalau aku udah ta'aruf, meskipun nanti misalnya hasilnya seperti apa, ya itu di luar kuasa aku. Yang penting aku sudah menjalani apa yang Allah tetapkan. Itu hal seperti itu, teman-teman pemikirannya akan berjalan gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi trennya temannya siapa gitu ya. Nah, kakak sendiri itu pernah punya pengalaman dulu, pernah dibilangin ya sama orang-orang tuh dulu waktu kakak masih di Majalengka ya, karena kakak asli orang Majalengka. Hati-hati kalau ke Jakarta itu, katanya gitu ya. Pergaulan di kampus itu luar biasa, banyak maksiat, nanti hati-hati terkecoh, kemudian nanti malah kuliahnya nggak jadi-jadi, nggak beres-beres gitu ya. Hati-hati pencurian, hati-hati nanti banyak kejahatan gitu ya di sana. Ternyata setelah kakak sampai beres sampai sekarang bahkan ya, itu justru merasa sebaliknya. Enggak kok, aman-aman aja kok. Kayaknya temen aku baik-baik semua deh. Gitu. Ya karena temennya kalian. Ya karena temennya kalian ya. Iyalah gimana gak baik orang. Kalau ke Kadembangan ada Hanifah. Kalau nanti ke Brebes nah ada nih Aski gitu ya. Atau yang tadi ada yang dari Pamulang. Enak gitu karena ketemu dengan sesama saudara. Kemudian karena menerapkan pola hidup yang islami ya, antara kakak dengan teman-teman yang kakak sekarang ini berkomunikasi ya enak-enak aja. Bahkan kalau ada kebutuhan bisa minjam dengan baik dan bisa melakukan aktivitas dengan nyaman gitu ya, berakad pun dengan nyaman, kayaknya biasa aja deh. Terus pencurian di mana? Ya di angkot paling ya, itu pun kan bukan sama orang yang kenal. Nah ya kalau di kereta mungkin ada pencurian, tiba-tiba hilang HP-nya dari tas seperti itu ya, mungkin terjadi gitu. Tapi secara umum enak-enak aja. Nah, kenapa? Karena kakak punya teman-teman yang baik-baik, yang justru mengajak kakak kepada Islam. Nah, beda lagi dengan kasus teman kakak tuh yang lain. Jadi dia itu kalau ke kampus kerjaannya ya fashion show. Ya, kebayang ya maksudnya. Jadi kalau ada tren baju paling bagus, dia duluan. Ada tren makanan yang baru buka tuh ya kafenya, udah tahu duluan. Kalau ada film nih, kalau K-pop terbaru, apalagi film pokoknya segala macam terbaru, film Indonesia terbaru, dia duluan. Oh pantes, kalau kayak gitu mah dia lulusnya semester 14. Gitu ya. Nah, ya belakangan gitulah ya, dan itu memang kejadian. Dan yang kakak unik itu ya, ternyata ketika dia kan gaya gitu, ada yang gaya-gaya gitu. Ternyata tidak korelasi loh ketika misalnya ya, dia itu udah dandan cantik, dia udah keren banget lah, kelihatan modis banget gitu ya. Itu nggak ada korelasi dengan dapat misalnya suami yang apa tuh, yang keren gitu ya, atau dapat suami yang kaya raya, yang pinter, nggak ada jaminan. Artinya apa? Itu udah urusan yang berbeda lagi. Nah, jadi apa ya, kehidupan itu akan berbeda banget gitu antara kehidupan kita dengan kehidupan keislaman kita dengan kehidupan orang lain yang memilih jalan untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan kehidupan kapitalis gitu. Nah, jadi tadi lagi-lagi kalau kita standarnya itu malu, kemudian takutnya itu lebih kayak kelihatan kayak kuper banget sih gitu ya. Nah, maka kita harus kembalikan standar yang benar yang mana gitu. Adapun kalau sudah benar, maka jangan takut untuk sendirian ya. Kalau sendirian di hadapan orang-orang yang salah, ya nggak apa-apa. Kita stay aja dengan apa yang kita akui sebagai sesuatu yang benar, gitu ya. Apalagi kalau tahu dalilnya, hadisnya, jalan aja. Insya Allah teman-teman yang lain itu akan mengikuti, ya. Dan trennya kan sekarang makin kesini makin Islami ya orang-orang itu. Nah, contohnya Ustadz Felixio pernah bilang,
orang Indonesia itu makin kaya bukannya makin sombong, tapi makin beriman sama Allah. Kenapa? Karena justru ketika sudah punya uang dia beli kerudung gitu ya, yang tadinya nggak kerudungan. Ya pas dia punya uang dia beli kuota, ternyata dipakai untuk kajian. Nah itu jadi makin hari itu justru makin makin salih, makin salihah gitu. Nah terus bagaimana sikap kita menghadapi berbagai macam perbedaan itu? Nah maka cara kita adalah kita harus mencari standar yang tepat, ya. Mungkin kalau bahasa virus corona itu ada 3M. Maka untuk menghindari ya bahaya virus ini juga ada 3M. Apa itu? Apa ya? 3M itu pertama, M yang pertama itu adalah mencari sakofah Islam. Itu yang harus kita perdalam. Ya, mencari sakofah Islam. Harus benar-benar kita dalami ilmunya, kita pahami bagaimana sih Islam itu mengatur pergaulan laki-laki perempuan, bagaimana sih Islam itu menggambarkan seorang wanita yang solihah itu bagaimana, kemudian bagaimana Islam itu bisa menjanjikan ya kepada kita tuh surga itu bagaimana cara kita meraihnya. Pokoknya banyak hal ya, dan ini harus dipelajari sepanjang hayat. Itu M yang pertama. Yang kedua adalah M, mempraktikkan ilmu yang sudah didapat. Nah, ini ya yang perlu kita praktikkan. Percuma ilmunya banyak, tapi ternyata tak ada yang dipraktikkan satupun. Nah, itu seperti apa? Seperti onta ya, kalau bahasa Al-Quran itu seperti onta yang membawa buku-buku ya di atasnya itu. Ditanya tuh pinter, semuanya ada, keluar gitu semua. Kalau ditanya itu brudul gitu panjang, tapi ketika diamalkan masih nihil. Nah ini yang harus kita benar-benar hati-hati. Kalau sudah dapat meskipun sedikit, maka oke, amalkan. Udah dapat nih tadi tentang kerusakan atau bahaya dari virus ini, besok mau dirayakan enggak? Nah itu harus dihindari ya. Nah, bahkan kalau bisa itu sampai mengajak kepada orang lain. Kita posting virus nih, bahayanya dunia akhirat gitu ya. Nah, itu apa ya? Harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Kasihan ya mereka yang masih nggak paham tapi masih melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian M yang ketiga adalah membersamai hidup kita bersama orang-orang yang konsisten di dalam menjalankan syariat. Jadi M-nya itu membersamai hidup kita bersama dengan orang-orang yang konsisten. Nah itu yang harus kita lakukan. Karena kalau teman kita Valentinean semua, kita doang yang enggak, kalau hati kita masih lemah itu kadang-kadang ini deh aku juga gitu. Atau nerima tapi senang hati, hore gitu ya. Nah itu juga harus harus benar-benar dijaga hatinya. Ya, kan dalam hadis dikatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ya, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Nah, ini mah boro-boro pakai perbuatan, boro-boro pakai kata-kata, boro-boro posting gitu ya yang tadi Valentine itu sebagai virus gitu. Alih-alih hati pun masih aku bakal dikasih enggak gitu ya. Nah, aku ada yang tiba-tiba ada yang di meja aku ada coklat enggak. Nah, itu jangan sampai berpikiran seperti itu. Gitu deh Rahma. Iya, Kak. Ya untuk Gimana Azki. Kak? Ya. Gimana Kak Azki? Sudah terjawab kah? Ya. Oke. Pokoknya jangan berbalik lagi ya. Ya. Untuk para peserta yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Bisa resen, kalau enggak bisa chat aja di kolom chat. Gimana teman-teman? Belum ada? Belum ada. Kak Anis, aku mau menyampaikan, enggak nanya. Ini aku teringat sama suatu pernyataan kali tadi aku cari, ternyata ada hadisnya.
nanti bisa dicari bareng-bareng. Jadi hadisnya ini bilang Rasulullah SAW bersabda, tiada yang menimpa muslim baik berupa sakit ataupun penyakit gitu ya. Allah itu juga memberikan obatnya gitu. Kan kalau misalnya kayak kontroversi di dunia ini kan kayak sempat film yang awal corona itu kan ada film The Flu ya yang trending itu bahwa virus itu ternyata sebenarnya udah ada obatnya gitu. Virus itu sudah didesain nih sedemikian rupa. Nah, ternyata memang dalam hadis ini kalau aku mengambilnya ya virus termasuk dalam virus merah jambu ini atau virus ini ya memang ada obatnya gitu. Allah menurunkan virus ini dan Allah juga yang memberikan obatnya itu apa. Nah, obatnya yang tadi mungkin aku kurang dengar ya karena sempat terlempar tadi internetku hilang. Mohon maaf jadi setengah-setengah dengarnya ya. Jadi Allah juga memberikan obatnya gitu. Dan obatnya apa? Dengan yang tadi yang Kak Anis bilang ya ta'aruf atau dengan pacaran gitu ya. Tentunya kalau misalnya jalannya Allah pilihkan tuh dengan ta'aruf seperti itu. Kayak Iya. gitu Kak. Oke. Jadi kalau ada teman-teman yang sakit hati atau yang menahan-nahan, tahan aja gitu ya, karena itu pahala gitu ya. Ya, oke. Jadi menahan ya, jangan sampai justru malah terlarut di tanggal 14. Waduh, itu yang sangat menyakitkan ya, menyedihkan sekali. Baik, tidak ada lagi nih Teh jadinya, gimana Dek? Ada di kolom chat Kak, ada Ustifira. Iya. Ini Ustifira nanya, Afwan Kak mau nanya, kalau mau belanja pas lagi ada promosi di hari Valentine atau hari perayaan tertentu, boleh nggak memakai promosi itu? Iya. Nah, ini sebenarnya ini kontroversial ya. Ada yang mengatakan silahkan selama kita terbiasa untuk belanja gitu ya. Tapi kalau ada yang kedua itu yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena perayaan Valentine itu sekarang ini kan tidak terbatas pada tempat. Kalau tadi kan dalam ayat Al-Qur'an surat Surat Al-Furqan ya. Nah, itu dijelaskan kalau ada perayaan ke suatu wilayah itu cepat lewat gitu. Kita itu nggak sampai di sana duduk ngeliatin gitu enggak ya. Nah, tapi kalau itu jelas tempatnya. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang yang sifatnya Valentine tuh di WA aja ada gitu ya. Kita belanja aja ada. Nah, maka untuk kehati-hatian lebih baiknya kita tidak belanja di hari itu. Itu atau kita mensiasati ya, kita jangan ngambil yang promo karena tadi hati ini ya harus kita jaga kan ya. Nah, ini mah senang banget gitu ada Valentine jadinya gratisnya banyak gitu, apalagi coklat. Kita suka ya, tapi bukan buat dikasih, ini mau dimakan sendiri. Nah, itu usahakan untuk memang tidak mensiarkan ya, tidak mensiarkan yang terkait dengan promosi ini. Kalau kakak sih ya cenderung yang kedua gitu. Jadi kalau ada promosi Valentine ya udah nggak usah gitu. Kenapa? Karena kalau kita berebut gitu ya ikut ke sana, dikiranya kita ikut-ikutan juga. Nah, dan ini sebenarnya adalah aktivitas promosi yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Dan teman-teman harus tahu ya, ternyata di belakang perayaan V-Day ini merupakan ada industri besar yang luar biasa sehingga mereka tidak mau kehilangan momen. Nah, jadi mereka lah yang melakukan aktivitas promosi biar kacangnya mereka terjual, yang jual kondom juga biar kondomnya itu banyak terjual ya. Dan teman-teman sekarang tahu ya di Indomaret, di Alfamart kayak gitu aja kondom itu dijual bebas ya. Dan setahu kakak itu tadinya itu disimpan di belakang tukang di tukang tokonya itu loh ya. Sekarang itu sudah tersimpan bebas kita asal ngambil aja langsung ke kasir gitu loh. Nah, itu juga udah mulai parah. Berarti sudah ada pergeseran yang luar biasa. Nah, orang kapitalis itu tidak mau kehilangan momen, makanya mereka buat iklan-iklan, promo-promo yang menjadikan barang-barang mereka itu
terjual. Nah, ini ya jahatnya kapitalis, mereka tidak melihat apakah akidah umat Islam, akidah remaja-remaja, akidah para pemuda Islam itu selamat ataukah tidak. Yang dilakukan adalah yang penting uang. Apapun yang terjadi, mereka nggak mau pikir itu. Nah, itulah yang merusak kaum muda saat ini. Begitu deh. Jadi lebih baiknya ya udah kita nggak usah menggunakan promo-promo itu. Wah, Masya Allah, Kak. Makasih jawabannya. Gimana, Vira? Sudah mudah-mudahan terjawab ya. Oh iya, Kak, ini sebentar lagi. Oh iya, Iya. Iya. Sebentar lagi udah mau jam 3 nih. Iya. Nggak kerasa ya. Iya ya, Masya Allah. Teman-teman Iya, pada Masya betah ya? Allah. Fokus lagi, kadang sambil makan gitu. Masya Allah. Udah Gimana, deh, Kak? bayi aja ada yang ikutan. Iya, jadi gimana nih? Gimana kita ini aja apa? Closing. Nah, closing ya, oke deh. Iya. Baik, mungkin sedikit ya penutupan dari kakak. Bahwa sesungguhnya tidak ada cara lain ya kecuali kita harus kembali kepada syariah Islam yang dipimpin ya, sistemnya oleh sistem Islam juga. Nah, dan sistem Islam itu hanya bisa diterapkan oleh negara yang menerapkan Islam secara kafah, yaitu khilafah Islamiyah ya. Dan ini merupakan suatu keniscayaan sebab janji Allah sudah tetap ya bakal nanti itu akan ada suatu zaman di mana khilafah Islamiyah akan kembali dan dunia itu akan dipimpin kembali oleh Islam, oleh dinul Islam ya. Ada dalam hadis riwayat Ahmad, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Nah, semoga kita semua dengan adanya awalan ini ya, awalan kajian seperti ini nanti bisa bisa bergabung juga dalam kajian-kajian yang lebih intensif lagi. Nanti mungkin bisa kontak-kontak sama Rahma boleh atau sama tadi yang maju duluan Teh Fitri ya. Nah, itu nanti bisa kontak-kontak untuk mendapatkan kajian lebih intensif lagi. Kalau di sini mah masih umum-umum aja ya. Tapi kalau nanti mungkin bisa lebih banyak tektok lagi bicaranya dengan pematerinya. Nah, itu saja dari kakak. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, rangkaian acara kita telah terlaksana dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anissa selaku pemateri, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Semoga kita semua dapat mengamalkan dan menyampaikan ilmu yang kita dapat tadi kepada teman-teman kita semua agar sama-sama saling terhindar dari virus. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan kepada Kak Fitri selaku MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya. Bagaimana nih teman-teman? Mudah-mudahan bermanfaat ya pembahasan kali ini. Dan jangan lupa kita akan foto bersama-sama. Apakah sudah on kamera semua? Gimana nih? Kita lihat dulu ya. Atau yang belum bersiap-siap ditacap dulu juga boleh, tapi jangan berlebihan. Oke. Dihitung. Aku aba-aba ya. Mau pengambilannya berapa tag nih kira-kira? 1 tag aja atau 2 tag lah, khawatir ada yang sebelumnya terpotong. 2 tag ya. Ya. Oke. Untuk siapa nih? Untuk Uhti Anissa dan Uhti Nancy, Uhti Zakia diperbolehkan untuk kamera. Jika memang tidak apa-apa. Baik, mari kita bersiap-siap dengan foto yang ala-ala. Oke, saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Sekali lagi tag-nya ya. Oke, siap-siap ya.
Yang kedua boleh bergaya nggak atau Ya bebas? gaya dong, gaya dong. Boleh. Kedua bebas ya. Yang pertama kayaknya terlalu serius banget. Oke, yang kedua bebas. Boleh tangannya gimana ala-ala terserah. Yuk, bentar ya. 1, 2, 3. Enggak. Oke, sudahkah? Ya, sudah. Sudah ya? Oke. Saya ingatkan kembali untuk kajian Yuki Community ini akan ada di seminggu sekali. Jadi untuk teman-teman yang di grup, saya harap jangan left, akan terus ada di sana gitu ya. Nanti akan ada info selanjutnya, agenda apa sih, tema apa sih yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, yang pastinya nggak akan kalah seru dari hari ini. Mudah-mudahan kita terus mengajak gitu ya, mengajak kalian untuk bersama-sama belajar tentang Islam. Baik, saya tutup sebagai MC. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca istighfar 3 kali dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair untuk semuanya. Terima kasih banyak telah mengorbankan waktu, tenaganya gitu ya. Semoga kita akan bertemu selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.